virus, bakteri, jamur. Lihat saja sejak zaman Firaun, sudah tercatat bagaimana terjadi wabah yang bisa sangat mematikan. Zaman Yesus, semua orang ketakutan dengan penyakit lepra. Kemudian bangsa Maya dan Aztek yang punah karena flu dan cacar yang diimpor dari Eropa. And show me please. Penciptaan alam semesta itu jauh terjadi sebelum adanya manusia. Tapi selama ini alam semesta tidak pernah komplain dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat sekarang dari sisi-sisi alamnya, adanya manusia itu hukuman nggak buat mereka? Kita nggak pernah ngomong kan? Sebelum lanjut nonton video ini, pastikan Anda sudah menyeduh segelas kopi, ditambah sebatang rokok, dan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu, bumi telah melahirkan dan memberi kiamat bagi bermacam spesies. Deretan keajaiban alam diikuti deretan bencana. Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu, lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk multiseluler, munculnya banyak kingdom. Jutaan spesies lahir, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptil raksasa, mamalia, hingga akhirnya genus Homo yang jadi nenek moyang spesies kita. Sapiens lahir 2,5 juta tahun lalu. Tapi semua itu diikuti dengan oksigen holocaust. Letusan gunung super vulkanik, meteor jatuh, kepunahan massal pertama, kedua, ketiga, zaman es, pemanasan global, zaman es mencair, kepunahan massal keempat, kelima, hingga akhirnya Homo sapiens. Peradaban sapiens hanya dalam usianya yang baru sekitar 12.000 tahun ini kemudian sudah bertanggung jawab untuk kiamatnya banyak sekali spesies. Mulai dari sabertooth, mammoth, jaguar raksasa saat mereka belum punya teknologi seperti sekarang ini, hingga sapiens modern seperti kita yang sudah jelas mengancam kelangsungan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Oh man, show me please. Penciptaan alam semesta itu jauh terjadi sebelum adanya manusia. Tapi selama ini alam semesta tidak pernah komplain dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat sekarang dari sisi-sisi alamnya, adanya manusia itu hukuman nggak buat mereka? Kita nggak pernah ngomong kan? Namun Homo sapiens sendiri selain memberi kehancuran bagi spesies lain, juga terus-menerus berjuang dari kiamat yang seringkali dibawa oleh makhluk lain, oleh organisme lain. Bahkan organisme ini begitu kecil, mikroorganisme, virus, bakteri, jamur. Lihat saja sejak zaman Firaun, sudah tercatat bagaimana terjadi wabah yang bisa sangat mematikan. Zaman Yesus, semua orang ketakutan dengan penyakit lepra. Kemudian bangsa Maya dan Aztek yang punah karena flu dan cacar yang diimpor dari Eropa. Black Death,
Spanish flu. Pandemi itu kan udah berkali-kali ya. Yang paling besar itu Black Death, 5 tahun. 100 juta orang Eropa mati. 100 juta. Cacar itu membunuh 20 juta orang. Cepat atau lambat manusia punah juga. Dulu pernah nggak ada kok. Apakah karena COVID-19? Enggak lah. Di bumi manusia pernah nggak ada. Jadi kalau suatu saat manusia punah, ya nggak apa-apa juga. Kalau manusia itu unik, ya istimewa enggak. Seperti biasanya kita itu sama seperti spesies-spesies lain. Apakah kemudian dengan tingkat kecerdasan yang seperti ini manusia menjamin dirinya survive? Enggak. Kecoa itu jutaan tahun masih ada. Kita belum apa-apanya ke Tuhan. Kalau soal survive hidup, bertahan hidup. Tapi kan manusia bisa nyanyi. Itu adalah keunikan manusia. Apakah spesial? Apakah khusus? Apakah istimewa? Enggak. Berbeda aja, cuma berbeda. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja. Kita, manusia. Ancaman nuklir, deforestasi, konsumerisme, agrikultur, eksploitasi lahan, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polusi udara, polusi air, polusi tanah. Hingga sepertinya sudah tidak ada harapan. この地球はゴルゴムのものではない。人類の、いや生きる者すべてのためにこの地球はあるのだ。分かってくれ。Manusia selalu terbakar keinginannya, terbakar ambisinya, terbakar dan terbakar. Tidak pernah tahu kapan cukup adalah cukup. Tidak seperti seekor singa yang memakan satu zebra dan dengan damai membiarkan kawanan zebra lainnya lewat, tanpa panik memikirkan untuk mengisi kulkasnya. Kalau dalam pemahaman saya, ego itu adalah sense of I, sebuah rasa bahwa ini adalah saya. Dan saya ini adalah sesuatu yang terpisah dengan apa yang bukan saya. Insting bertahan hidup menurut saya udah ada di dalam organisme terkecil. Bahkan makhluk satu sel pun mempunyai insting bertahan hidup, apalagi manusia yang terdiri dari 70 triliun sel. Maka kemudian kita belajar untuk mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Aset itu bermacam-macam, bisa keterampilan, bisa kekuatan, bisa jabatan, bisa harta benda. Karena itu merupakan bagian dari insting dari bertahan hidup yang bilang bahwa karena hidup ini tidak pasti, berisiko, dan tidak bisa diramalkan, maka saya untuk bertahan hidup harus mengamankan saya dan semua perpanjangan dari saya, anak cucu maksudnya. Saya nggak peduli dengan orang lain. Bisa artinya orang lain, bisa artinya planet bumi ini. Sehingga ketika dihadapkan terhadap dua pilihan, yang satu pilihan tidak merusak lingkungan hidup, yang satu pilihan merusak lingkungan hidup, basis pemilihannya bukan merusak atau tidak merusak, tapi mana yang akan memaksimalkan potensi saya untuk bertahan hidup. Dia tidak melihat lingkungan hidup adalah bagian dari saya. Kita nggak sadar bahwa tubuh kita ini dibentuk dari apa yang kita makan dari planet ini. Cara ini adalah bagian dari planet ini yang kita hirup.
tetapi kita tidak melihat bahwa dia terkoneksi dengan kita. Bahkan dia bahan pembentuk dari badan kita. Makanya kita bilang, ini saya dan ini lingkungan. Padahal sebenarnya dia sangat terpaut. Secara biologis, secara filosofis, dia sangat terpaut. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a that the mysterious pneumonia that had broke out in kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada dua. Let's take a look at the global pandemic numbers now. There are more than 1.7 million cases of COVID-19 around the world. The U.S. is reporting more than 200,000 deaths. Kalau kita bisa menerima bahwa saya ini nggak superior, saya dan COVID-19 atau siapapun virus yang ada nantinya sebetulnya punya level yang sama. Kita sama-sama hidup di alam semesta ini, kita sama-sama mau hidup kok. Tapi selama ini saya merasa di atas awan. Semua bisa saya lawan. Nah, ketika saya tidak bisa lawan, saya resah. Manusia jadi stres karena semua manusia semuanya ingin serba pasti. Kapan ini virusnya selesai? Kapan ini ada vaksinnya? Kapan? Bulan berapa? Tahun berapa? Tanggal berapa? Berapa lama saya di lockdown? Berapa lama saya nggak bisa keluar rumah? Ketika sekalipun harus mendapatkan kesempatan atas penyakit atau apapun yang mampir pada tubuh kita, perlu kita ketahui bahwa itu akan selesai. Selesainya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Kita harus belajar menerima uncertainty, harus belajar menerima ketidakpastian. Akhirnya ada jeda. Untuk dunia berhenti, untuk manusia berhenti dan merenung, melahirkan cinta bagi sesama makhluk hidup yang lain, hewan atau tumbuhan, primata ataupun unggas, kecil atau besar, yang jauh ataupun dekat, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kamen Rider は死んだ。長く苦しい戦いの末、死んだのだ。もはやこの地球を救う者はいない。ゴルゴムの横暴に任せるしかないのか。誰がこの美しい地球を救うのだ。